orang yang beriman juga meyakini bahwa di hari kiamat apapun yang dia perbuat nanti akan datang di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan itu ketika Allah Subhanahu wa taala perlihatkan pasti dia akan malu semalu-malunya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang ketika akan menuju ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala tak ada yang berani mengangkat kepala. Meskipun ketika di dunia biasa dia mengangkat kepala, biasa dia menepuk dada. Tapi ketika sudah datang ke pengadilan Allah, semuanya menundukkan kepala. Mengingat dosanya, selain rasa malu dia menghadap Allah, karena takut dosa yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang melakukan kebaikan baik laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, niscaya kami akan berikan kehidupan yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini di pertengahan terakhir dari bulan Sya'ban, Allah masih menghadirkan pertolongannya kepada kita, sehingga dengan pertolongan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menambah timbangan amal kebaikan dengan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilannya. Semoga pertolongan Allah ini senantiasa membersamai kita sampai nanti nyawa terpisah dengan raga. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang yang berbahagia ini saya akan membacakan wadasi asyar. Adapun cabang iman yang ke-19 al-haya'u, yaitu sifat malu. Lalu apa yang dimaksud malu? Satu di antara cabang keimanan dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani bahwa sifatun yusriyun nafa'aha biman qamat bihi fi aktsaril asyad. Bahwa malu itu adalah sifat yang mudah yang akan bermanfaat bagi siapapun yang berhias dengan sifat malu, dan dia akan banyak mendapatkan kebaikan. Di sifat malu dalam segala hal itu banyak menghadirkan kebaikan. Maka ketika sifat malu banyak menghadirkan kebaikan, berarti sifat malu itu seyogyanya sesuatu yang sangat mudah untuk kemudian dilakukan oleh orang. Karena sifat malu dalam banyak hal akan menghadirkan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u khairun kulluh. Sifat malu akan mendatangkan kebaikan secara keseluruhan. Bahkan sampai Rasulullah SAW menyebutkan secara keseluruhan. Dan sifat malu ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alla yaf'alal insan ma yahjuru fi idza arafa minhu bi annahu fa'al. Sifat malu itu adalah sifat seseorang tidak akan melakukan sesuatu kalau jika sesuatu yang dia lakukan itu dilihat oleh orang, lalu kemudian hadir rasa malu. Jadi kalau sesuatu itu dia lakukan, lalu ada orang yang melihatnya, dia timbul rasa malu, itulah kemudian sifat malu. Jadi kalau melakukan sesuatu yang kalau dilihat orang biasa-biasa saja, berarti itu bukan sifat malu. Sifat malu itu ketika kita khawatir sesuatu yang kita lakukan nampak orang, lalu kemudian timbul sifat malu tersebut. Waqad alimal mu'min annallaha ya'lamu wa yaqulu ma yataharraku fihi fayalzamul haya'. Oleh karena itu, setiap orang yang beriman
segala sesuatu yang ia lakukan, gerak-geriknya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gerak-geriknya selalu dalam pengawasan Allah, maka dimanapun dia tidak akan pernah lepas dari CCTV malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seyogyanya hendaklah ia menghadirkan rasa malu tersebut. Maka rasa malu itu didorong dengan keimanan. Maka kalau hilang rasa malunya, berarti ada bagian dari iman itu yang sedang hilang. Maka seyogyanya orang yang beriman pasti hadir rasa malunya. Kalau rasa malu itu hilang, berarti ada bagian keimanan itu yang tidak utuh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman juga meyakini bahwa di hari kiamat apapun yang dia perbuat nanti akan datang di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan, pasti dia akan malu semalu-malunya di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua orang ketika akan menuju ke pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada yang berani mengangkat kepala. Meskipun ketika di dunia biasa dia mengangkat kepala, biasa dia menepuk dada, tapi ketika sudah datang ke pengadilan Allah, semuanya menundukkan kepala, mengingat dosanya. Selain rasa malu dia menghadap Allah karena takut dosa yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan murkanya. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa malu la ya'ti illa bi khair. Kalau sedemikian rupa, bahwa rasa malu itulah yang kemudian akan mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa malu yang timbul pada diri seseorang, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir dan melihat segala sesuatu yang dia perbuat, dan bagi Allah segala sesuatu itulah sangat mudah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menyaksikannya. Maka seseorang pasti akan bercermin dengan hati, bercermin dengan kaca yang nampak hanya fisik, yang nampak hanya yang boleh dilihat oleh mata. Ada sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata, adalah hati kita dan apa yang ada di dalamnya. Meskipun sesuatu yang tak bisa kita tengok dengan mata kita, tapi sesuatu itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sesuatu yang tak nampak oleh mata Allah Maha melihat, maka menghadirkan rasa malu terhadap sesuatu yang mata kita, mata orang lain tak bisa melihat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Maka kalau itu yang terjadi, seseorang tidak akan mengatakan sesuatu dan tidak akan melakukan sesuatu, melainkan sesuatu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih dari 70 cabang, dan Rasulullah menyebutkan 3 dari 30 cabang lebih itu. Yang pertama, wa a'laha, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Karena ucapan itulah yang memastikan keimanan seseorang. Maka Rasulullah menyebutkan jaddidu imanakum, selalulah perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya, qalu kaifa nujaddid imanana? Wahai Rasul, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami? Kata Rasul, qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah sebagai cara kita memperbaharui iman kita. Lalu kemudian Rasulullah SAW sebutkan, wa adnaha, iman yang paling rendah, membuang sesuatu dari jalan yang jika kita tidak membuangnya, maka akan bisa jadi menyakiti orang lain. Barangkali orang akan terjatuh, barangkali orang akan tercium aroma yang tidak enak, maka memastikan sesuatu dari jalan yang akan membahayakan orang, lalu kemudian kita membuangnya, kita meminggirkannya. Itu bagian dari cabang iman yang paling rendah. Lalu kemudian di tengah-tengahnya kata Rasulullah, wal haya'u minal iman, rasa malu itu adalah bagian dari iman. Meskipun malu bagian dari iman, tapi ada sifat malu ini kemudian perlu kita hilangkan. Kapan? Di waktu belajar. Maka Rasulullah SAW di antara sekian banyak para mukminat yang Rasulullah SAW puji adalah perempuan-perempuan Ansor. Kenapa perempuan-perempuan Ansor ini lebih Rasulullah SAW puji? Innahunna lam yastahyaina ayyas'alna an umurihinna. Perempuan-perempuan Ansor ini ketika mereka berbicara, bertanya tentang urusan agamanya, maka mereka tidak malu kalau harus menanyakan kepada baginda Rasul SAW. Jadi rasa malu yang perlu dihilangkan itu ketika belajar. Rasa malu yang perlu dihilangkan itu ketika kita ingin menambah pengetahuan agama kita. Maka itu perlu dihilangkan sifat malu. Karena sifat malu yang itu akan menghalangi kita untuk mendapatkan kebaikan. Tapi sisa dari itu, bahwa sifat malu itu akan banyak mendatangkan kebaikan.
Kalau malu ucapan kita tidak benar karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, maka kita akan menghentikan untuk tidak bertutur kata kecuali yang benar, yang baik. Kalau kemudian kita melakukan perbuatan yang tidak baik, malu kalau nanti Allah Subhanahu wa taala buka CCTV kita saat Allah perlihatkan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, maka kemudian kita akan meninggalkan perbuatan buruk yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan. Maka sederhana, para ulama membagi malu ini menjadi dua. Yang pertama adalah al-haya'u fitriyun. Yang pertama, rasa malu bawaan. Rasa malu bawaan itu fitrah manusia. Maka fitrah manusia secara umum itu pasti ada malunya. Maka kalau rasa malu itu hilang, berarti fitrah kemanusiaan itu juga sudah hilang. Dan biasanya sifat malu pada diri seseorang itu hilang karena ketika orang banyak melakukan keburukan dan keburukan itu dilakukan secara kolektif. Maka keburukan, dosa, maksiat yang dilakukan secara bersama-sama, maka Allah Subhanahu wa taala cabut rasa malu dari diri seseorang. Kalau rasa malu itu Allah Subhanahu wa taala sudah mencabutnya, maka ada bagian dari iman itu yang kemudian hilang. Itu rasa malu yang sifatnya bawaan. Siapapun itu pasti ada sifat malu yang bawaan itu tadi. Kalau yang bawaan saja hilang, bagaimana dengan rasa malu yang kedua? Karena rasa malu yang kedua adalah muktasib. Rasa malu yang kedua itu adalah sifatnya dicari. Tanpa mencarinya, maka kita tidak tahu bahwa akan hadir rasa malu di dalam diri kita. Yang muktasib ini kaitannya dengan agama. Contoh sederhana Bapak Ibu, setelah dia tahu bahwa dia manusia, dan manusia itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya untuk sholat. Kalau dia tidak sholat, dia malu. Dan itu bisa diketahui oleh seseorang ketika dia mencarinya saat dia berusaha mengetahui agamanya. Dia tahu bahwa puasa itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi setiap mukmin. Maka ketika dia tidak berpuasa, dia akan malu, dan rasa malu itu timbul setelah kita tahu bahwa puasa itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Maka setelah dia tahu puasa itu yang Allah wajibkan untuknya, dia tidak berpuasa, tidak malu. Saat kemudian dia terlihat orang tidak malu, karena dia berkumpul bersama dengan orang-orang yang orang itu sedang tidak ada sifat malunya yang hadir. Maka mohon maaf, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kan kadang hadir kedai-kedai hantu, karena hanya nampak kaki, tak nampak kepala. Maka orang yang masuk di dalamnya bersama dengan orang-orang yang juga tidak berpuasa. Maka ketika berpandangan dengan sama-sama orang yang tidak berpuasa, rasa malu itu hilang. Yang lebih parah lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di halayak ramai orang berpuasa, lalu kemudian santai dia saja tidak berpuasa. Nah, inilah kemudian urat malunya itulah yang kemudian sudah hilang. Maka menanamkan rasa malu kepada anak kita bahwa meskipun tak ada yang melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Meskipun tak ada CCTV, tapi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan malaikat 24 jam dalam kehidupan kita. Apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, tak ada yang kemudian lepas dari catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa malu bagian dari keimanan, dan bagaimana kita mencontoh rasa malunya Nabi Musa alaihissalam, rasa malunya Sofura, istri Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa meskipun pada masanya, pada syariat Nabi Musa itu diizinkan laki-laki mandi bersama di sungai. Tapi Nabi Musa meskipun itu boleh, beliau tidak pernah mandi bersama dengan orang-orang pada masanya waktu itu. Sofura, istri Nabi Musa, adalah perempuan yang luar biasa rasa malunya, dan dia tidak berani berjalan di depan laki-laki. Kenapa? Karena sifat malu yang begitu luar biasa. Dan Nabi Musa sebagai laki-laki juga malu kalau kemudian harus berjalan di belakang perempuan. Maka Nabi Musa tetaplah berjalan di depan, meskipun tak tahu kemana arah yang akan dituju. Sofura tetaplah berjalan di belakang, karena dia adalah perempuan dan rasa malunya yang luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sederhana contoh dari Nabi Musa, sederhana contoh dari Sofra, tapi menunjukkan sifat malu yang bawaan itu masih ada pada Nabi Musa dan ada pula pada Sofra yang kemudian Allah jodohkan, yang kedua-duanya sama-sama punya rasa malu yang luar biasa. Semoga uraian singkat ini bermanfaat. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha